Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang akuntansi ya. Untuk akuntansi ini sendiri tujuan pembelajaran dari materi akuntansi itu ada 5. Yang pertama adalah setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian mampu menjelaskan pengantar akuntansi. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan pemakai laporan keuangan, siapa yang jadi pemakainya ya. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan standar akuntansi, prinsip akuntansi, dan asumsi akuntansi ya. Nah, kemudian untuk akuntansi itu sendiri ya, di materi ini kita akan bahasnya nanti dalam 3 bagian. Yang pertama, akuntansi itu sendiri nanti terdiri dari pengertian dan siapa sih pemakai laporan keuangan itu. Kemudian yang kedua, nanti kita akan bahas tentang standarnya ya. Standar akuntansi itu nanti terdiri dari standar akuntansi itu sendiri, kemudian asumsi dan prinsip akuntansi. Dan yang ketiga nanti kita akan bahas tentang persamaan akuntansi. Kita mulai yang pertama dulu, yaitu tentang akuntansi ya. Jadi kadang-kadang akuntansi itu sudah sering kali terdengar ya, bukan kadang-kadang ya, sebenarnya akuntansi itu sudah sering kalian dengar. Namun ketika ditanya apa sih akuntansi, kadang mereka bingung untuk menjawabnya ya, atau bahkan mungkin juga tidak tahu ya. Jadi akuntansi itu adalah merupakan sistem informasi ya. Sistem informasi yang terdiri dari 3 aktivitas. Nah, apa saja aktivitasnya? Yang pertama adalah mengidentifikasi transaksi atau peristiwa ekonomi yang ada dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, mencatatnya ke dalam jurnal ya. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi siapa pengguna laporan keuangan tadi ya? Pengguna laporan keuangan itu ada 2, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Nah, pihak internal itu bisa terdiri dari manajemen puncak ya, personalia, bagian pemasaran, atau yang lainnya. Nah, sedangkan untuk bagian eksternal itu bisa investor, kreditor, pemerintah, pelanggan ya. Misalnya untuk manajemen puncak itu buat apa ya laporan keuangan itu? Jadi manajemen puncak itu membutuhkan informasi untuk menentukan apakah misalnya suatu produk itu akan tetap dijual atau tidak ya. Kemudian kalau personalnya misalnya apakah untuk menentukan apakah akan merekrut atau melakukan efisiensi terhadap karyawan. Nah, kemudian kalau untuk pihak eksternal, nah jadi kalau untuk investor sudah jelas ya bahwa investor itu butuh laporan keuangan adalah untuk menentukan apakah dia akan menanamkan investasinya ke perusahaan tersebut atau tidak. Nah, kemudian kalau bagi kreditor itu kan pemberi pinjaman ya. Ini untuk menentukan apakah dia akan memberikan pinjaman kepada perusahaan yang bersangkutan atau tidak. Nah, itu kan terkait dengan informasi yang ada dalam laporan keuangan tadi ya. Misalnya tentang likuiditasnya bagaimana, profitabilitasnya bagaimana ya, dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira ya. Kemudian untuk standar ya. Standar itu apa sih ya? Standar itu adalah pedoman ya, pedoman yang digunakan ya. Jadi kalau standar akuntansi artinya adalah standar yang digunakan atau pedoman yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Nah, saat ini di dunia itu ada 2 standar yang digunakan atau diadopsi dalam laporan keuangan, yaitu standar pelaporan internasional IFRS dan standar akuntansi berterima umum ya, atau GAAP GAAP ya, General Accepted Accounting Principle ya. Nah, untuk standar pelaporan keuangan internasional IFRS itu diterbitkan oleh IASB ya, yaitu International Accounting Standard Board yang berkedudukan di London, Inggris.
Sedangkan untuk GAAP ya, General Accepted Accounting Principle, itu diterbitkan oleh FASB yang berkedudukan di Amerika. Nah, kedua standar ini dia sedang melakukan penyesuaian ya, sehingga nanti diharapkan perbedaannya itu akan semakin sedikit. Nah ini kenapa kok dilakukan penyesuaian, karena harapannya itu adalah untuk menyusun satu standar akuntansi yang berkualitas secara internasional, sehingga ini banyak negara yang sudah melakukan adopsi ya terhadap IFRS ya, yang termasuk Indonesia. Indonesia juga sudah melakukan konvergensi terhadap IFRS. Nah, kemudian selanjutnya, nah bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Di Indonesia ada enggak standarnya? Pasti ada ya. Nah, untuk standar akuntansi yang ada di Indonesia itu adalah PSAK itu ya, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, dalam hal ini standar akuntansi keuangan di Indonesia itu diterbitkan oleh IAI ya. IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, untuk standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia itu ada 4 pilar ya sebenarnya, namun ada seiring dengan perkembangan itu ada satu tambahan lagi, yaitu ya, jadi sehingga ada 5. Yang pertama itu adalah SAK yang mengadopsi IFRS atau SAK IFRS ya. Nah, jadi SAK yang mengadopsi IFRS itu adalah SAK yang digunakan oleh perusahaan yang sudah memiliki akuntabilitas publik ya, atau perusahaan yang sudah terdaftar atau baru proses mendaftar di bursa efek atau pasar modal ya, dan menggunakan dana dari masyarakat. Nah, untuk standar IFRS yang ada di Indonesia ini mulai mengadopsi tahun 2012 ya. Nah, kemudian maaf sebentar. Ini kok maaf kepencet ini ya. Nah, kemudian sebentar, ini tadi yang kedua itu adalah SAK ini ya, SAK etap ya, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, jadi untuk SAK etap ini adalah merupakan penyederhanaan ya, penyederhanaan dari SAK IFRS ya. Nah, untuk SAK etap ini digunakan untuk ini tadi ya, perusahaan yang belum memiliki akuntabilitas publik, artinya dia belum bisa memenuhi standar yang ditetapkan di IFRS ya. Jadi ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang belum terdaftar di bursa efek atau belum buku publik ya, untuk perusahaan nasional ya. Kemudian yang ketiga adalah SAP atau standar akuntansi pemerintahan. Nah, SAP itu digunakan oleh instansi pemerintah ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, tujuannya apa? Kok harus ada standar untuk akuntansi pemerintahan ya? Agar laporan keuangan yang disediakan oleh pemerintah itu bisa transparan ya, dan akuntabilitas ya. Jadi pengelolaan keuangannya itu bisa transparan dan akuntabilitas ya. Ini sehingga nanti bisa diwujudkan pemerintahan yang bersih. Nah, harapannya seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah akuntansi SAK Syariah ya. SAK Syariah itu digunakan oleh entitas yang memiliki transaksi syariah ya. Jadi misalnya di sini misalnya bank syariah. Nah, bank syariah itu dia biasanya menggunakan dua standar ya, yaitu standar SAK karena dia menggunakan atau karena dia memiliki akuntabilitas publik, dan yang kedua itu adalah SAK syariah, yaitu untuk transaksi syariahnya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah SAK EMKM ya. SAK EMKM atau
entitas mikro, kecil dan menengah ya. Untuk SAK untuk SAK mikro, kecil dan menengah itu kalau tidak salah itu mulai diberlakukan tahun 2018 ya. Ini sebenarnya adalah untuk mengatasi UKM dan EMKM ya, karena yang mengalami kesulitan untuk pelaporan keuangannya ya, karena dirasa untuk SAK ETA mungkin ini ya agak sulit atau ribet ya, karena EMKM atau UKM sendiri kan mungkin SDM-nya mungkin masih kurang ya, sehingga pemerintah dalam hal ini IAI memberikan solusi, yaitu dengan menerbitkan SAK EMKM ya, sehingga nanti dengan banyaknya EMKM di Indonesia dan UKM di Indonesia itu bisa berkontribusi ya untuk pendapatan negara. Kemudian asumsi ya, jadi asumsi yang melandasi penyusunan laporan keuangan itu ada dua, yaitu menurut US GAAP dan menurut IFRS. Nah, kalau menurut US GAAP itu dia menggunakan 4 asumsi. Ya, yang pertama adalah asumsi entitas ekonomi atau economy entity assumption. Jadi artinya bahwa aktivitas perusahaan itu harus terpisah dengan aktivitas pemilik ya, sehingga nanti aktivitasnya itu bisa terukur ya. Entitas di sini bisa perusahaan, sekolah atau lembaga atau pemerintah ya, itu bisa ya. Kemudian yang kedua itu adalah asumsi kelangsungan usaha atau going concern ya. Going concern assumption. Ini artinya asumsinya adalah bahwa perusahaan itu didirikan itu dengan dengan umur yang tidak terbatas. Artinya apa? Artinya usahanya itu diharapkan akan berlangsung ya, berkelanjutan ya. Harapannya perusahaan itu akan tetap berdiri atau berlangsung selamanya ya. Tidak mungkin seorang mendirikan perusahaan itu akan membatasi umur perusahaannya sekian tahun, kan tidak mungkin ya. Harapannya pasti akan terus ada. Kemudian yang ini untuk keterangan yang kedua ini salah ya. Itu adalah keterangan untuk yang nomor 3. Kemudian yang ketiga itu adalah asumsi unit keuangan atau monetary unit assumption ya. Jadi bahwa setiap transaksi harus dicatat dengan menggunakan satuan mata uang yang stabil di negara tersebut ya. Misalnya di Indonesia itu mata uang stabilnya adalah rupiah, maka transaksinya menggunakan rupiah ya. Nah, misalnya nih perusahaan melakukan pembelian kain 10 roll misalnya. Per rollnya 100.000, maka totalnya berapa pembeliannya ya, berarti tinggal dikalikan saja. Nah, kemudian yang keempat adalah asumsi periode waktu atau periodicity assumption atau biasa dikenal dengan payback period ya, time period. Nah, jadi untuk periode waktu itu bisa dibagi dalam beberapa waktu ya, misalnya ada bulanan, triwulan, catur atau tengah tahun ya. Nah, jadi biasanya kalau untuk laporan keuangan yang dipublish itu biasanya adalah tahunan ya. Nah, kenapa kok untuk laporan keuangan yang tadi ada periodenya triwulan, bulanan, itu namanya adalah laporan interim ya. Nah, kenapa kok harus digunakan pemenggalan periode waktu? Artinya apa? Artinya itu adalah untuk menganalisis tren pertumbuhan atau penurunan kinerja perusahaan ya. Jadi kalau kita mau membandingkan ya, mau menganalisa apakah tahun ini mengalami peningkatan penurunan kan kita membandingkan dengan laporan tahun lalu kan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah asumsi menurut IFRS. Kalau menurut IFRS hanya ada 2 asumsi, yaitu asumsi accrual basis dan going concern. Ya, untuk accrual basis ya, itu bahwa penghasilan atau income itu akan dicatat dalam periode perolehan ya.
Meskipun kasnya belum diterima, tapi harus tetap harus tetap dicatat ya. Tadi misalnya ada penjualan secara kredit. Perusahaan menjual barang dagangan 10 juta secara kredit. Artinya di sini perusahaan sudah melakukan penjualan meskipun dia belum menerima uang, tapi barang sudah dikeluarkan, maka dia harus tetap dicatat kalau menggunakan prinsip accrual basis ya. Dicatatnya sebagai apa? Kalau belum terima uang ya berarti sebagai piutang ya, dan mengakunya sebagai pendapatan. Nah, kemudian yang kedua adalah asumsi going concern ya. Going concern atau jadi perusahaan tadi diharapkan mengasumsikan bahwa entitas itu tidak memiliki intensi untuk membubarkan kegiatan ya, tidak memiliki kegiatan sebentar. Jadi entitas itu tidak memiliki intensitas untuk membubarkan kegiatannya ya, hampir sama dengan yang tadi ya, yang ada di US GAAP tadi ya. Jadi perusahaan itu nggak mungkin berharap bahwa perusahaannya itu akan bubar, kan nggak mungkin ya. Jadi artinya dia tidak memiliki intensi untuk membubarkan kegiatan operasinya dan mengasumsikan bahwa kegiatannya itu akan berlangsung dalam waktu yang lama. Nah, kemudian selanjutnya adalah prinsip akuntansi ya. Prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Ini juga ada dua ya, menurut GAAP dan menurut IFRS. Menurut GAAP, prinsip yang digunakan ada 4. Yang pertama itu adalah prinsip pengukuran atau measurement principle. Ya, jadi bahwa hanya peristiwa ekonomi yang bisa diukur dalam satuan mata uang. Ya. Jadi hanya peristiwa ekonomi yang dapat diukur dalam satuan mata uang yang akan dicatat. Nah, berarti kalau tidak bisa terukur dengan satuan mata uang, maka tidak perlu dicatat. Kemudian yang kedua adalah prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition principle ya. Jadi pendapatan itu diakui jika sudah terrealisir dan telah diperoleh. Nah, ini kebalikan dengan accrual basis ya. Jadi kalau di prinsip pengakuan pendapatan GAAP ini, kalau perusahaan belum menerima kas ya, maka tidak boleh dilakukan pencatatan. Pencatatan itu akan dilakukan ketika perusahaan sudah benar-benar menerima uang ya, atau mengeluarkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah prinsip penandingan atau matching principle. Ya, jadi bahwa beban itu akan diakui dalam periode di mana pendapatan itu dihasilkan. Ya, jadi misalnya pendapatan tahun 2020, September 2020, maka dia akan dibandingkan juga dengan beban yang dikeluarkan pada September 2020. Kemudian yang keempat, prinsip nilai historis atau historical cost principle. Jadi aset itu harus dicatat sebesar nilai historisnya ya, atau nilai perolehannya. Misalnya perusahaan membeli tanah ya senilai 100 juta. Nah, pada akhir tahun itu misalnya nilai tanah sudah berubah, tidak lagi 100 juta, namun menjadi 120 juta. Nah, kalau menggunakan prinsip nilai historis, maka di akhir tahun nilai tanah itu akan tetap dicatat sebesar nilai perolehannya. Nah, kemudian kalau menurut IFRS ada 5 prinsip yang digunakan. Yang pertama itu adalah prinsip biaya historis ya, biaya historis atau historical cost ya. Jadi atau biaya perolehan tadi yang terjadi pada tanggal transaksi ya. Jadi biaya perolehan yang terjadi pada tanggal transaksi. Kemudian yang kedua adalah biaya kini atau
current cost ya. Biaya kini atau current cost itu adalah biaya yang seharusnya diperoleh saat ini atau pada saat pengukuran. Kemudian yang ketiga nilai realisasi atau penyelesaian. Ya. Nah, nilai realisasi atau settlement value ya. Jadi nilai yang dapat diperoleh dengan menjual aset atau dalam pelepasan normal ya. Kemudian yang keempat adalah nilai kini. Nilai kini atau present value ya. Nilai kini atau present value itu adalah arus kas masuk di masa depan yang didiskontokan ke nilai kini. Dan yang terakhir itu adalah prinsip nilai wajar atau fair value. Ini adalah bahwa aset dan liabilitas itu harus dicatat sebesar nilai wajar, yaitu nilai yang akan diterima pada saat aset itu dijual atau nilai yang harus dibayar pada saat utang itu harus dilunasi. Misalnya perusahaan membeli tanah senilai 200 juta. Nilai wajar tanah di akhir tahun itu adalah 220 juta. Kalau perusahaan menggunakan prinsip nilai wajar, berarti tanah di akhir tahun itu tidak dicatat sebesar 200 juta lagi, tapi sebesar nilai wajarnya yaitu 220 juta. Itu ya. Ini berbeda dengan prinsip yang ada di GAP tadi. Kalau GAP tadi menggunakan prinsip nilai historis ya. Jadi nilai yang dicatat adalah nilai yang pada saat perolehan. Nah, kemudian yang ketiga kita bahas tentang persamaan akuntansi. Ya. Jadi persamaan akuntansi yang perlu kalian pahami pertama bahwa aset itu harus sama dengan liabilitas dan ditambah ekuitas. Ini ya prinsip pertama yang harus dipahami, aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Nah, aset itu bisa kas, bisa piutang, bisa perlengkapan dan lain sebagainya. Jadi aset itu adalah merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas ya sebagai hasil dari kejadian atau peristiwa di masa lalu yang diharapkan bisa memberikan manfaat ekonomi di masa depan yang akan mengalir ke entitas. Misalnya apa? Misalnya kas ya, perlengkapan, piutang, peralatan, asuransi dibayar di muka, tanah, bangunan dan lain sebagainya. Kemudian liabilitas. Liabilitas itu utang ya. Jadi dia merupakan kewajiban sekarang yang merupakan hasil dari kejadian atau peristiwa di masa lalu ya. Dan penyelesaiannya menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh entitas, misalnya hutang dagang, hutang wesel, hutang gaji dan lain sebagainya. Kemudian ekuitas. Ekuitas itu adalah kepentingan sisa dalam aset setelah dikurangi dengan liabilitas ya. Jadi kepentingan sisa setelah dikurangi utang ya, yaitu modal saham, premium saham, saldo laba dan lain sebagainya. Nah, ekuitas itu akan bertambah kalau perusahaan itu mengakui adanya pendapatan yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan ya, misalnya ada pendapatan jasa, pendapatan sewa dan lain sebagainya. Nah, ekuitas akan berkurang ketika perusahaan itu akan membagikan dividen dan adanya beban ya, misalnya beban upah, beban sewa atau beban gaji, beban perlengkapan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini persamaan yang bisa memperjelas ya bahwa aset sama dengan utang ditambah ekuitas. Ekuitas sama dengan modal saham ditambah saldo laba. Saldo laba sama dengan pendapatan dikurangi beban dikurangi dividen. Ini harus kalian pahami ya. Ini sebagai dasar nanti ketika kamu sudah masuk ke dalam jurnal. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke contoh ya. Contoh ini nanti saya akan kirimkan ini ya
Ini kalau bisa muncul di sini nanti berarti bisa langsung dipahami, nanti saya kirim ya untuk pembahasannya sama slide-nya ini ya. Yang pertama, ini ada transaksi ya. Transaksi ini terjadi di toko Selima selama bulan Mei 2017 ya. Transaksi yang pertama itu tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei Nona Selima menyetorkan uang tunai sebesar 40 juta untuk memperoleh kepemilikan saham di toko Selima. Nah, kita lihat menyetorkan uang artinya perusahaan mendapatkan kas ya. Berarti kasnya bertambah di satu sisi ya. Di satu sisi di sebelah tadi kan ini di sini ya. Jadi kamu pahami dulu bahwa aset itu ada di sisi kiri. Sedangkan liabilitas dan ekuitas itu ada di sisi kanan. Ya, artinya di sini juga sama ya, modal saham, saldo laba, pendapatan, beban dan dividen itu kalau persamaan akuntansi dia ada di sisi kanan. Ya. Jadi aset di sisi kiri, liabilitas dan ekuitas di sisi kanan, ya. Jadi kalau seperti ini kasnya kan bertambah ya, perusahaan dapat uang, berarti kasnya bertambah di sisi lain. Sebagai kepemilikan saham artinya modalnya bertambah. Coba nih saya nih coba ini ya. Jadi di sini ini mungkin kecil ya, kelihatan kecil. Nah di sini di sisi kasnya bertambah ya 40 juta. Di sisi modal sahamnya juga bertambah sebesar 40 juta. Kemudian kita masuk ke contoh nomor 2. Tanggal 2 maksudnya ya. Tanggal 2 Mei dibayar sewa untuk 1 tahun sebesar 12.500.000 ya. Dibayar sewa untuk 1 tahun artinya kan ini belum dilewati ya, masih bayar tapi nanti makainya nanti untuk 1 tahun. Artinya di sini perusahaan masih boleh mengakui sebagai aset. Artinya di sini memang masih aset ya. Jadi ini masuknya kemana akunnya? Kalau sewa yang dibayar duluan, ini berarti kan sewa dibayar di muka. Di sisi lain kan perusahaan mengeluarkan uang untuk bayarnya. Artinya di sini apa? Artinya kasnya kan berkurang ya, digunakan untuk bayar ya. Berarti di sini di persamaannya kasnya berkurang sebesar 12.500.000. Namun di sisi lain sewa dibayar di mukanya bertambah 12.500.000. Nah, sisi kanan gimana, Bu? Di sisi kanan enggak ada perubahan. Ya. Artinya di sini kan di sisi kiri itu hanya di sisi kiri saja perubahannya, namun di sisi satu berkurang, di sisi lain bertambah. Kan tetap sama nanti saldonya. Ya. Jadi sisi kiri dan sisi kanan itu totalnya harus balance ya. Kalau asetnya misalnya totalnya 40 juta, maka di liabilitas plus ekuitas juga harus 40 juta ya. Kalau tidak balance berarti ada yang masih keliru pencatatannya, harus dicek lagi. Nah, untuk membuat persamaan akuntansi kalian boleh setiap ada transaksi langsung ditotal. Sehingga nanti kalau ada kesalahan misalnya tidak balance bisa langsung kelihatan. Namun bisa juga bisa di totalnya bisa di total setelah semua transaksi itu selesai ya. Nah, kemudian tanggal 3 apa tanggal berapa coba dilihat dulu. Oh, tanggal 4 ya. Tanggal 4 Mei dibeli peralatan secara kredit sebesar 8.500.000 dan perlengkapan secara tunai 2.000. Nah, di sini ada 2 transaksi ya. 2 transaksi, yang satu beli peralatan tapi utang. Yang satu beli perlengkapan tapi tunai. Kalau perlengkapan kan berarti kalau kredit kan berarti ngutang dulu ya, nggak bayar dulu tapi udah dapat barangnya. Nah, berarti di sini tanggal 4 di satu pertama peralatannya bertambah ya 8.500.000. Nah, kemudian di sisi utang juga bertambah 8.500.000.
Ini tuh pembelian peralatan. Kemudian tadi ada pembelian perlengkapan, berarti kan perlengkapannya bertambah. Perlengkapan bayarnya bagaimana? Bayarnya tunai ya, berarti kasnya berkurang ya. Di sisi kas ini berkurang sebesar 2 juta. Ya. Jadi ini di sisi satu, meskipun di sini ada 2 ya, tapi yang di satu ini kan berkurang, yang satunya bertambah, sehingga nanti di sisi kanan sama kredit itu sama-sama penambahannya kan hanya nilainya 8.500.000 ya. Kemudian nomor selanjutnya nomor selanjutnya adalah tanggal 6 ya, tanggal 6 itu diterima pesanan dari Tuan Beril dan akan diselesaikan setelah 1 minggu lagi. Nah, di sini pesanan hanya pesan saja, tapi tidak ada transaksi ekonomi ya di dalamnya ya. Tidak ada nilainya berapa, ya pembayaran juga belum ada ya. Berarti di sini tanggal 6 tidak dilakukan pencatatan. Ingat bahwa yang dilakukan pencatatan itu adalah transaksi ekonomi yang bisa diukur dalam satuan mata uang ya. Tanggal 6 berarti tidak dilakukan pencatatan. Kemudian tanggal 10. Tanggal 10 diterima pesanan dari Tuan Andi atas pekerjaan yang akan diselesaikan dalam waktu 1 minggu dengan nilai pekerjaan sebesar 8 juta. Untuk pesanan ini Tuan Andi telah membayar uang muka sebesar 20% dari nilai pekerjaannya. Nah, di sini Tuan Andi pesen dan selesainya nanti seminggu lagi. Artinya kan ini sebenarnya kan masih belum dilakukan ya, pesen dulu meskipun ada angkanya tapi kan belum diselesaikan. Namun ketika Tuan Andi itu melakukan pembayaran uang muka, di sini berarti ada transaksi ekonomi ya. Maka harus ada pencatatan transaksi ekonominya. Yaitu sebesar berapa? Uang mukanya 20% dari 8 juta. Nah, berarti kan Tuan Andi sudah melakukan pembayaran sebesar 1.600.000 ya. Berarti perusahaan boleh mencatat uangnya berarti bertambah ya, kasnya berarti tanggal 10 kasnya bertambah sebesar 1.600.000. Nah, di sisi lain yang bertambah apa? Karena pekerjaannya belum dilakukan, meskipun perusahaan sudah terima uang kas, itu dia nggak boleh mengakuinya sebagai pendapatan karena dia belum menyelesaikan pekerjaannya. Tapi dia boleh mengakui sebagai pendapatan diterima di muka. Bahasa gampangnya itu utang pendapatan gitu ya. Namun nama akunnya adalah pendapatan diterima di muka ya, karena belum menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian selanjutnya tanggal 13. Tanggal 13. Pesanan Tuan Beril sudah diselesaikan dan dikirimkan tagihan sebesar 5 juta. Ini berhubungan dengan tanggal 6 tadi ya. Tuan Beril tadi tanggal 6 pesen tapi nggak nyebut ke berapa. Ya, ini ternyata tanggal 13 Mei itu perusahaan sudah menyelesaikan pesanannya Tuan Beril. Pesanannya itu 5 juta. Nah, di sini meskipun perusahaan belum menerima uang, namun dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Artinya apa? Artinya dia boleh mengakui sebagai pendapatan ya, jadi dia boleh melakukan pencatatan dan mengakuinya sebagai pendapatan. Nah, sebagai piutang maksudnya, karena dia melakukan penjualan, artinya di sini kan penjualannya secara kredit ya. Berarti di sini untuk persamaannya adalah piutangnya bertambah ya, piutang usahanya bertambah sebanyak 5 juta dan pendapatannya bertambah sebanyak 5 juta ya, karena dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian tanggal 15 ya. Tanggal 15 dibayar 40% dari keseluruhan utang usaha. Nah, artinya di sini kan harus ditotal dulu tadi ya, sampai tanggal 15 itu utangnya ada berapa. Nah, ternyata kan di sini tadi belum ada transaksi lain ya, hanya satu aja tadi 8.500.000, berarti utangnya totalnya berarti 40%-nya yang dibayar adalah 3.400.000. Karena perusahaan bayar utang kan artinya kasnya berkurang ya, kasnya berkurang 3.400.000 dan utangnya juga berkurang 3.400.000.
Nah, kemudian tanggal 17. Tanggal 17 telah diselesaikan pekerjaan dari Tuan Andi dan diterima pelunasannya. Berarti ini berhubungan dengan tanggal 10 tadi ya. Tanggal 10 tadi Tuan Andi terima pesanannya 8 juta, tapi dia sudah bayar DP sebesar 1.600.000. Nah, tanggal 17 itu dilunasi dan perusahaan juga sudah menyelesaikan pekerjaannya. Artinya di sini uang yang diterima berapa? Berarti kan tinggal 8 juta tadi ya, 8 juta dikurangi 1.600.000 ya, berarti perusahaan menerima uang kas sebesar berapa? 6.400.000 ya, berarti kasnya bertambah banyak 6.400.000. Nah, pada saat terima DP tadi, perusahaan kan nyatetnya kan sebagai pendapatan diterima di muka. Nah, tapi kan sekarang sudah diselesaikan ya, artinya perusahaan boleh mengakui sebagai pendapatan, sehingga pendapatan diterima di muka atau utang pendapatannya harus dihapus dulu ya. Ya. Jadi pendapatan diterima di mukanya dihapus dan diakui sebagai pendapatan, karena pesanannya kan tadi sebenarnya kan 8 juta ya, berarti di sini total pendapatannya adalah 8 juta. Nah, kemudian selanjutnya adalah tanggal berapa? Tanggal 25 ya. Tanggal 20 dulu. Tanggal 20 dibayar beban air, listrik dan telepon atau beban utilitas ya sebesar 500. Bayar itu berarti uangnya berkurang ya. Berarti kasnya di sini berkurang 500.000 tanggal 20. Di sisi kanan bebannya bertambah 500. Loh Bu, kok di sisi kiri berkurang, kok di sisi kanannya bertambah Bu? Nanti nggak balance. Ya, perlu diingat ya bahwa beban di sini meskipun dia bertambah, di sini dia kedudukannya adalah untuk mengurangi pendapatan ya. Beban dan dividen itu dia untuk mengurangi pendapatan sehingga tidak bermasalah ya. Artinya di sini juga akan mengurangi sisi ekuitasnya ya. Kemudian selanjutnya tanggal 25 diterima pelunasan piutang usaha dari Tuan Beril sebesar 40%. Tadi tanggal 15 tadi tanggal 13 ya, tadi Tuan Beril kan sudah dikirim tagihan ya 5 juta. Nah, ternyata tanggal 25 ini Tuan Beril membayar 40%-nya ya. Berarti kan waktu nagih tadi perusahaan mencatatnya sebagai piutang kreditnya pendapatan kan, pendapatan sudah diakui. Nah, karena di sini sudah dibayar yang 40%, artinya perusahaan kan dapat uang ya, 40% dari 5 juta berarti 2 juta. Kasnya bertambah ya, di sisi kas bertambah 2 juta, di sisi piutangnya harus dikurangi karena sudah dibayar ya sebanyak 2 juta. Jadi hanya berpengaruh di sisi kiri saja ya, sisi kanan tidak ada pengaruhnya. Kemudian tanggal 31. Tanggal 31 ini perusahaan membagikan dividen tunai kepada Nona Selima sebesar 500.000. Membagikan dividen. Dividen berarti kan bayar ya, bagi. Dividen itu kalau bagi perusahaan itu adalah beban sebenarnya ya. Tapi bagi investor atau penanam modal itu adalah merupakan pendapatan ya. Ya, jadi di sini perusahaan membagikan dividen tunai berarti kan dibayar ya. Berarti kasnya perusahaan dikurangi ya 500.000. Di sisi kanan dividennya bertambah sebesar 500.000. Nah, jadi semua kalau sudah semua selesai, transaksi sudah selesai baru ditotal ya. Atau tadi bisa ditotal setiap ada transaksi langsung ditotal juga nggak masalah ya. Nah, tapi kalau misalnya terlalu banyak kolom ya, kalau misalnya harus dijumlah satu-satu ya, setelah transaksi selesai aja baru ditotal ya. Nah, namun yang perlu diingat di sisi kiri sama kanan totalnya harus sama, itu aja ya. Prinsipnya itu. Oke, itu untuk materi dan pembahasan soal yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini. Jadi nanti untuk latihan
kalian bisa mengerjakan ini ya, soal latihan 1 dan latihan 2 nih ya yang ada di slide ya sampai selesai. Ini permintaannya apa ya? Diminta menyusun persamaan akuntansi ya. Yang latihan 2, yang latihan 1 tuh kalian hanya disuruh pengaruhnya tuh di mana gitu aja. Misalnya pengaruhnya aset berkurang, utangnya bertambah atau bagaimana, hanya seperti itu saja ya. Jadi untuk tugasnya nanti akan saya sampaikan di WA group ya. Oke, untuk pertemuan hari ini di materi akuntansi saya cukupkan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Semoga ilmunya berkah dan manfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.